Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, baik, bertemu lagi bersama Ibu di pertemuan kita pada daring pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran sampai nanti selesai pelajaran, dan juga semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat untuk belajar ya. Tapi sebelum melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kalian untuk menyalakan kameranya dahulu karena Ibu ingin sekalian presentasi kalian ya. Oke, baik, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana teknis pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena akan ada perbedaan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kan Ibu berceramah, Ibu yang dominan, memberikan materi kepada kalian. Tapi untuk kali ini Ibu ingin sekali kalian itu berdiskusi. Jadi materi pagi hari ini mengenai perekonomian Indonesia ini Ibu ingin kalian berdiskusi. Jadi nanti Ibu akan menyiapkan 3 tema yang sudah Ibu siapkan. Nanti kalian bagi kelompok, terserah mau bagaimana kalian membaginya. Ibu serahkan kepada kalian, dan nanti Ibu akan sebelumnya Ibu akan memberikan seperti gambaran garis besarnya dari materi tersebut, dan nanti kalian mencari lebih detailnya lagi nih dari tema-tema yang sudah Ibu siapkan. Begitu. Terus nanti kalian diskusi, Ibu akan memberikan kalian waktu, lalu kalian diskusi, lalu kalian presentasikan, dan nanti di akhir Ibu akan memberikan kalian kuis yang mana materinya berasal dari hasil diskusi tersebut, dan di akhir nanti Ibu akan memberikan penguatan materi kembali. Seperti itu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Karena kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu sudah mempersiapkan 3 tema besar yang akan menjadi bahan kalian untuk diskusi nanti. Jadi ada tema mengenai kelangkaan, ada juga tentang kewirausahaan, dan juga yang terakhir mengenai kreativitas. Nah, nanti kalian gali-gali lagi mengenai kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu, dan bagaimana caranya untuk menjadi wirausaha, lalu apa dampak baiknya, dan lain-lain. Dan apa kaitannya dengan kreativitas, lalu apa saja ciri-ciri seseorang yang memiliki kreativitas, dan lain-lain. Dan apa kaitannya dengan permasalahan saat ini, misalkan permasalahan pengangguran yang masih masih tinggi di negara kita. Nah, bagaimana kaitannya dengan itu? Lalu untuk kelangkaan sendiri, kalian nanti bisa mencari tahu soal apa saja penyebab kelangkaan, lalu apa saja kebutuhan manusia itu, lalu bagaimana kaitannya dengan hukum permintaan penawaran, dan lain-lain. Nah, nanti Ibu memberikan kebebasan kepada kalian untuk mencari tahu mencari tahu sebanyak-banyaknya mengenai 3 tema yang sudah Ibu beri tersebut. Jadi jangan mematok kepada apa yang Ibu bicarakan tadi, tapi kalian juga punya inisiatif sendiri untuk menambahkan wawasan kepada teman-teman kalian nanti ketika kalian presentasi. Oke? Nah, seperti itu anak-anak. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 30 menit. Nanti kita kembali lagi di link yang sama di room daring ini. Nanti kalian presentasi di sini juga, dan nanti untuk kuisnya Ibu akan memberikan kalian link yang baru khusus untuk kuisnya. Lalu nanti seperti itulah ya. Pokoknya nanti kalian kembali lagi di link ini selama 30 menit dari sekarang ya. Kita mulai. Nah, baik anak-anak, ini sudah kembali di kelas ya, teman-temannya. Nah, kalau sudah ini sudah hampir semua teman-teman kalian sudah masuk ke room. Jadi mari kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Persiapkan dulu teman kalian yang mau berpartisipasi menjadi moderator. Lalu kalian tempat dan waktu Ibu silahkan untuk kalian presentasi dan diskusi dan tanya jawab.
ya. Nah, gimana anak-anak? Apakah kuisnya sulit? Apakah mudah? Nah, untuk kalian yang mendapatkan skor tertinggi, nanti Ibu akan memberikan kalian reward di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini mari kita lanjutkan. Ibu akan memberikan kalian tambahan materi dan penguatan materi mengenai materi yang sudah kalian presentasikan tadi. Jadi, apa sih kreativitas itu? Nah, dari penjelasan diskusi kalian tadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu karya yang baru, karya yang berbeda dengan karya sebelumnya. Nah, kreativitas itu juga sangat diperlukan bagi seseorang yang menjadi wirausaha, karena seorang wirausaha itu dituntut untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Sehingga untuk menciptakan inovasi baru tersebut, seorang wirausaha itu juga dituntut untuk memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Karena apa ya? Karena supaya melahirkan suatu produk, suatu karya yang baru bagi masyarakat. Jadi tidak stuck di karya yang sama dengan yang lain seperti itu. Karena ini yang dibicarakan adalah bagaimana menjadi wirausaha yang sukses, bukan wirausaha yang gitu-gitu aja, segitu-gitu aja. Jadi apa sih? Bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki kreativitas? Nah, ciri-cirinya itu dapat kita lihat di papan tulis ini, bahwa yang pertama, kita itu harus memiliki sifat ingin tahu. Untuk menjadi seorang yang kreatif itu harus memiliki rasa ingin tahu, supaya ya kita itu lebih menjadi manusia yang kritis terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Jadi orang yang sebenarnya orang yang banyak tanya itu adalah orang yang kreatif, karena dia otaknya tuh terus berpikir gitu, bagaimana itu, bagaimana ini, seperti itu. Jadi dia berpikir terus, bekerja terus, jadi di otak itu banyak hal yang dia pikirkan gitu. Lalu yang ketiga adalah banyak gagasan dan usul. Nah, yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara umum tanpa rasa malu, tanpa malu-malu seperti itu. Jadi untuk orang yang kreatif itu harus percaya diri, nggak boleh malu-malu. Kalau malu-malu mah banyak temennya. Lalu selanjutnya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain karena dia punya pendirian gitu. Dia punya pendirian atas dirinya sendiri. Lalu memiliki kebiasaan belajar sendiri. Jadi kesadaran dalam dirinya untuk belajar itu tuh tinggi gitu. Jadi tidak perlu disuruh, tidak perlu pokoknya tidak perlu disuruh, dia udah memiliki keyakinan dan juga kesadaran diri untuk belajar, karena merasa dirinya itu tuh belum menjadi seseorang yang wah gitu. Jadi tidak mudah puas, lalu belajar terus seperti itu. Lalu belajar kegagalan dan juga belajar dari pengalaman orang lain. Dengan begitu, itu akan meminimalisir kesalahan yang dapat dia lakukan dengan belajar dengan pengalaman dan juga dengan cerita orang lain tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya, mengapa wirausaha itu mampu mengatasi kemiskinan? Seperti yang sudah kita bisa lihat tadi, bahwa seorang wirausaha itu adalah seseorang yang menciptakan lapangan pekerjaan bahkan untuk orang lain. Jadi dia itu berdiri dengan usahanya sendiri. Itu dia bisa membantu orang-orang di sekitar dia dengan membuka lapangan pekerjaan tersebut. Nah, itulah kenapa seorang wirausaha itu mampu mengatasi kemiskinan, karena selain dia memiliki usaha, dia juga membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, bayangkan kalau misal di negara kita itu memiliki banyak sekali wirausaha.
otomatis akan menghasilkan banyak sekali lapangan pekerjaan. Nah, otomatis juga tingkat pengangguran di negara kita akan menurun. Nah, sekarang yang menjadi tuntutannya adalah bagaimana cara kita untuk bersaing dengan wirausaha lain dengan produk yang kita miliki. Dan itulah kenapa kreativitas itu dibutuhkan, supaya kita mampu bersaing dengan wirausaha lain. Karena wirausaha pasti kan banyak ya, di satu negara itu pasti wirausaha banyak, dan bagaimana untuk cara bersaingnya. Nah, itu dibutuhkan kreativitas. That's why kita itu butuh inovasi baru, agar kita memiliki ciri khas, agar kita mudah dikenal oleh orang lain. Karena kreatif, karena kita punya sesuatu yang baru, maka orang lain tertarik, seperti itu. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha? Kalau tadi kan ciri-ciri orang yang kreatif. Nah, ini bagaimana ciri-ciri orang yang berwirausaha? Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang kuat. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wirausaha. Mentalnya seperti apa? Mentalnya itu dia itu memiliki kemauan keras untuk maju terus. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah konsisten, karena konsisten itu sulit. Jadi bagaimana kita itu sampai menuju tujuan yang kita inginkan, kita itu tetap konsisten, kita tetap berjalan. Jadi tidak mudah puas, tidak mudah menyerah. Karena kalau belum mencapai tujuan tapi kita sudah malas, kita sudah sudah menyerah, ya tidak akan berhasil seperti itu. Lalu selanjutnya, memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Nah, untuk mencari peluang, untuk mencari inovasi baru, kita itu juga harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, supaya kita mengetahui apa sih yang lagi happening di lingkungan kita, yang sedang in banget di lingkungan kita, supaya kita dapat menciptakan produk-produk yang juga sedang digemari oleh masyarakat, seperti itu. Lalu selanjutnya, memiliki keterampilan wirausaha. Lalu terakhir, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Nah, untuk mencari informasi ini adalah juga suatu hal yang penting bagi seorang wirausaha, karena dengan mendapatkan informasi itu akan menambah wawasan bagi seseorang. Nah, dengan menambahnya wawasan, maka itu juga akan berpengaruh bagaimana cara dia berpola pikir, bagaimana dia memecahkan masalah, dan lain-lain, dan bagaimana dia mengusahakan usahanya, seperti itu. Dan itu sangat penting, tidak hanya untuk sebuah pekerjaan, tidak hanya untuk seorang wirausaha, namun juga untuk semua pekerjaan dan juga semua orang, bahwa mencari informasi sedalam-dalamnya, mencari pengetahuan itu akan bagus untuk menambah wawasan, yang itu juga akan berdampak baik pada profesinya atau untuk dirinya sendiri, seperti itu. Lalu next adalah kelangkaan. Nah, apa penyebab dari kelangkaan? Nah, sebenarnya kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terhingga, sedangkan sumber daya yang tersedia untuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut tuh terbatas. Jadi kedua hal ini tuh tidak berjalan selaras, seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, namun juga kita merawat dan menjaga lingkungan supaya tidak mengalami kelangkaan, seperti itu. Nah, penyebabnya tuh apa? Penyebabnya tuh banyak. Ada penyebab menurut menurut perbedaan letak geografis. Nah, ini juga menjadi faktor alami, karena sumber daya di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda dikarenakan faktor geografis tersebut. Sebagai contoh adalah sumber daya di pegunungan dengan sumber daya yang ada di pantai. Kedua tempat ini adalah tempat yang memiliki geografis yang berbeda. Nah, otomatis kedua tempat ini juga akan menghasilkan sumber daya yang berbeda pula. Seperti itu. Dan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang. Nah, ini sudah disinggung sebelumnya oleh Ibu bahwa memang pertumbuhan penduduk itu lebih cepat daripada pertumbuhan barang atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, lalu yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan memproduksi suatu
suatu barang. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu faktornya. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi yang tidak sama. Negara kita merupakan negara berkembang. Nah, maka dari itu iptek dan juga teknologi negara berkembang itu akan berbeda dengan iptek dan juga teknologi yang ada di negara maju. Nah, kalau di negara maju kan mungkin ya memang mereka itu lebih canggih daripada kita, dan kita itu istilahnya masih berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi ya iptek dan teknologi kita itu belum sememadai negara maju, dan itulah juga yang menjadi penyebab suatu barang atau jasa itu mengalami kelangkaan karena keterbatasan dalam teknologi seperti itu. Nah, apa hukumnya, apa kaitannya kelangkaan tersebut dengan hukum ekonomi, hukum permintaan penawaran? Nah, ketika barang atau jasa itu mengalami kelangkaan, maka itu akan mempengaruhi permintaan dan penawaran seperti itu. Nah, penawaran naik apabila barang atau jasa itu mengalami kelimpahan. Nah, penawaran naik apabila barang atau jasa itu melimpah, sedangkan permintaan naik apabila barang atau jasa itu mengalami kelangkaan. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang memiliki kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Jadi untuk membalancekan sumber daya ini dilakukan distribusi. Apa sih distribusi itu? Nah, distribusi itu merupakan kegiatan, dapat dilihat dari papan ini bahwa kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana kaitannya kegiatan distribusi tersebut dengan pasar? Nah, kaitannya yaitu pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi istilahnya ya pasar itu menjadi tempat jual beli, tempat pertukaran barang antara produsen dengan konsumen, seperti itu. Nah, untuk mencapai dari produsen ke konsumen itu dibutuhkan distribusi itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, untuk peranan keterkaitan pasar dengan distribusi. Peranannya itu yaitu mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Jadi perekonomian berjalan ketika terdapat kegiatan jual beli. Bayangkan kalau misal tidak ada kegiatan jual beli di lingkungan kita, maka kegiatan ekonomi akan berhenti dan mengalami kolaps. Sehingga ketika contohnya semasa pandemi kemarin, ketika pandemi orang dihimbau untuk di rumah saja, bekerja di rumah saja. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita yang masih bekerja di luar rumah, yang biasanya mungkin bekerja berjualan di pasar? Itu kan tidak mungkin tiba-tiba jualan secara online kan, pasti butuh waktu untuk itu. Nah, sehingga akan ada waktu di mana benar-benar tidak ada kegiatan jual beli, maka kegiatan ekonomi akan berhenti dan stuck. Nah, ketika itu berlangsung lama, maka lama-lama akan mengalami krisis ekonomi, yang mana itu mengkhawatirkan sekali. Nah, itulah kenapa untuk menciptakan harga barang yang stabil, itu kita harus melakukan kegiatan jual beli tersebut. Nah, selanjutnya yaitu produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Lalu bagaimana bagi perekonomian nasional, peranan pasar ini tuh bagaimana? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu bagaimana? Nah, peranan bagi produsen sendiri itu adalah menawarkan hasil produksinya, of course, di pasar. Peranan bagi konsumen, yaitu memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar dengan cara beli, kalau produsen dengan cara menjual. Lalu peranan bagi pembangunan, yaitu
karena pasar itu menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Jadi pasar itu adalah tempat untuk membeli barang-barang untuk mendukung pembangunan, seperti itu. Lalu yang terakhir, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Jadi pasar itu menciptakan tenaga kerja, tidak hanya sebagai penjual saja, karena ketika terdapat pasar maka akan tercipta pekerjaan-pekerjaan lain, misalkan warung kelontong, jasa angkut barang, atau jasa parkir, atau jasa security, seperti itu. Jadi tidak hanya membuka lapangan pekerjaan sebagai penjual saja, namun juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang menopang dan mendukung kegiatan yang ada di pasar tersebut. Ya, seperti itulah anak-anak materi kita pada pagi hari ini mengenai perekonomian Indonesia. Lalu rangkumannya bagaimana? Jadi rangkumannya yaitu ketersediaan sumber daya antar daerah itu pada dasarnya itu tidak sama. Ada sebagian daerah yang memiliki kelebihan sumber daya dan juga sebagian lain ada memiliki kekurangan sumber daya. Untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan, sudah senantiasa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak mengalami kelangkaan. Jadi walaupun kita itu menggunakan sumber daya itu sebagai pemenuh kebutuhan kita juga tidak boleh mengeksploitasi, kita tidak boleh serakah, kita itu harus tetap menjaga gitu. Jadi tetap berjalan, kebutuhan hidup terpenuhi, namun juga pemenuhan kebutuhan itu tetap ada gitu, tetap terjaga gitu. Nah, seperti itu pada intinya. Bagaimana? Apakah pertemuan kali ini akan menambah wawasan kalian atau malah membuat kalian semakin bingung, semakin pusing? Kalau misal ada pertanyaan, kalian bisa bertanya sama ibu. Ada yang bisa ditanyakan? Contoh dari merawat lingkungan supaya kita tetap menjaga kelestarian sumber daya yaitu misalkan dimulai dari hal-hal kecil, yaitu kita harus menjaga lingkungan sekitar, dimulai dari lingkungan rumah kita. Kita harus dimulai dengan membersihkan lingkungan, tidak melakukan penebangan secara liar. Ketika kita mengambil kayu atau kita membutuhkan suatu sumber daya dengan cara menebang pohon, nah kita itu tidak boleh mengeksploitasi secara keseluruhan dan tidak melakukan reboisasi ulang. Jadi ketika kita pada intinya ketika kita mengambil suatu sumber daya, kita tuh juga harus menukarnya dengan sumber daya yang baru supaya terciptanya generasi sumber daya yang baru. Jadi kita tidak boleh hanya mengambil untungnya saja, namun kita juga harus menanam kembali. Menanam di sini dalam artian adalah kita mengupgrade kembali sumber daya tersebut. Tidak hanya ini konteksnya, tidak hanya kita menanam pohon saja, kita menanam pohon kembali saja, namun juga dengan sumber daya yang lain. Misalkan ketika kita mencari ikan untuk dikonsumsi kita gitu. Nah, kita itu tidak boleh dengan cara-cara yang merugikan ekosistem. Kayak misal contohnya, kita tidak boleh dengan cara mengebom atau dengan setrum yang listrik seperti itu, karena itu akan mematikan ikan-ikan yang masih kecil. Nah, itulah kenapa tidak boleh, karena ikan-ikan kecil itu akan menjadi bibit ikan di masa yang akan datang. Jadi kita harus menggunakan cara-cara yang dianggap aman dengan cara misal memancing atau jaring seperti itu. Jadi kita hanya mendapatkan atau menghasilkan ikan yang kita inginkan, yang memang itu patut untuk dikonsumsi, dengan misal ikan yang sudah besar seperti itu. Jadi ikan yang kecil ini tidak terganggu. Jadi ia tetap hidup untuk tumbuh, untuk dikonsumsi
konsumsi di masa yang akan datang, seperti itu. Dan itu berlaku untuk semua sumber daya. Nah, sumber daya tersendiri itu ada sumber daya yang bisa diperbarui dan juga sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya yang tidak dapat diperbarui tersebut yang sebenarnya menjadi ancaman bagi manusia, karena sumber daya yang tidak dapat diperbarui, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu tidak akan dapat terupgrade kembali. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara kita tidak boleh konsumtif, kita tidak boleh menjadi seseorang yang sangat konsumtif terhadap sumber daya tersebut. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu secara normal, secara efisien, secara secukupnya saja gitu. Karena di dunia ini atau di negara ini adalah banyak sekali penduduknya, jadi banyak yang mengonsumsi itu tidak hanya kita saja, tapi juga orang lain. Jadi dimulai dari diri kita sendiri untuk memulai memanfaatkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu dengan cara secukupnya, secara efisien, tidak boleh berhemat lah gitu. Karena mengingat bahwa itu tidak dapat diperbarui. Jadi ketika itu misalkan suatu saat nanti habis, nah mau tidak mau manusia itu harus berinovasi kembali untuk mencari pengganti dari sumber daya tersebut yang mungkin kualitasnya tidak sama. Nah, kalau dengan sumber daya yang dapat diperbarui, nah itu adalah peran bagi kita semua bagaimana untuk mengkonsumsi namun juga merawat dengan cara menjaganya dengan seperti konteks yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti itu. Apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan kembali? Nah, kalau sudah, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita bahas, yang Ibu sampaikan, yang kalian diskusikan dapat menjadi wawasan baru bagi kalian dan juga menambah motivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi, lebih dalam lagi untuk belajar hal lain selain materi hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat dan juga bahagia. Dan sekian dulu dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.